Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas KD2 atau bab 2, yaitu menganalisis blok silinder. Sebelum kita menganalisis blok silinder, terlebih dahulu saya akan membahas komponen-komponen yang berada di blok silinder. Komponen yang ada di blok silinder yang pertama adalah blok silinder sendiri. Blok silinder terdiri dari ada dua tipe. Bisa di oversize, yang pertama, yang kedua sekali pakai. Seperti ini ya, ini blok silinder dari 4 tak. Blok silinder sebenarnya terdiri atas dua bagian yang dijadikan satu. Bagian yang pertama adalah silinder linear yang ada di dalam blok silinder, atau biasanya adalah gelasan atau bumbungan ya, yang di dalam sini, dan menjadi tempat naik turunnya torak atau piston. Untuk silinder linear terbuat dari material yang tahan gesekan dan panas. Silinder linear yang sudah aus dapat dibesarkan diameternya hingga 4 kali. Contoh yang pertama adalah 0, 25, 50, 75, dan 100, atau mungkin cuma 2 kali atau 3 kali. Yang pertama adalah 0, 50, dan 100, tergantung dari pabrikannya. Apabila sudah tidak dapat dibesarkan lagi, silinder linear dapat diganti dengan silinder linear baru. Langkah ini sebenarnya tidak direkomendasikan oleh pabrikan sepeda motor karena bahan dari silinder linear ini belum tentu kualitasnya sama dengan silinder linear bawaan dari pabrik. Pabrik hanya menganjurkan untuk mengganti satu gelondong blok silinder jika silinder linearnya sudah tidak dapat dibesarkan lagi. Ini ya, jadi dari pabrikan itu kalau sudah sampai pol 100 diharapkan mengganti satu gelondong blok silinder agar nanti kualitasnya sama dengan silinder pabrikan. Kemudian blok silinder sekali pakai biasanya tidak bisa di oversize karena memang tidak memiliki silinder linear. Jalan satu-satunya hanya mengganti blok silinder dengan yang baru, karena blok silinder tidak dapat dibesarkan. Biasanya itu digunakan pada motor-motor yang berkecepatan tinggi. Ya, kalau ini saya bawakan blok silinder dari sepeda motor tipe series, bisa dibesarkan. Dan ini untuk 4 tak, dan yang bawah satunya ini adalah 4 tak. 2 tak. 2 tak. Yang ada lubang-lubangnya untuk lubang pembuangan, lubang bilas, dan lubang pemasukan atau bilas itu ya. Kalau di 2 tak terdapat lubang-lubang. Apabila di 4 tak tidak ada. Lubang pemasukan dan pembuangannya di kepala silinder bagian depan sini. Nah, itu yang pertama. Komponen yang kedua adalah torak atau piston. Ini ya, saya bawakan ini torak dari sepeda motor 4 tak. Nah, torak atau biasanya disebut piston atau seker, komponen ini di mesin sepeda motor berfungsi sebagai bergerak naik turun di dalam silinder sesuai siklus pembakaran yang berlangsung di dalam silinder. Torak meneruskan tekanan pembakaran
ke poros engkol yang mengubah menjadi gerakan memutar. Torak tersebut terbuat dari paduan aluminium karena bobot yang lebih ringan dan cukup kuat. Berdasarkan proses pembuatannya ada dua macam torak, yakni torak yang dihasilkan dengan proses pengecoran atau casting piston, dan torak yang dihasilkan dengan proses tempat forged piston. Biasanya di sini juga ada lapisan. Ini untuk 4 tak, yang 2 tak agak panjang ini ya. Terus perbedaan torak 2 tak dan 4 tak. Untuk torak 4 tak itu terdapat banyak cincin atau ring, sedangkan di 2 tak cuma 2 saja alurnya. Komponen yang selanjutnya adalah cincin torak atau ring piston. Ini saya bawakan ring piston. Ring piston di 4 tak ini ya. Fungsinya adalah menjaga kerapatan antara torak dengan dinding silinder agar tidak ada kebocoran gas dari ruang bakar ke dalam bak mesin cincin torak. Cincin torak dipasang pada torak yang menyekat. Gas di atas torak agar prosesi kompresi dan ekspansi dapat berlangsung dengan sempurna. Cincin torak juga membantu pendinginan torak, yaitu dengan menyalurkan panas dari torak ke dinding silinder. Oleh karena itu, cincin torak harus memiliki gaya pegas untuk menekan ke dinding silinder. Nah, untuk cincin torak atau ring piston ini ada 5, jumlahnya 5. Untuk penempatannya ini ya, yang paling depan adalah yang mengkilat. Yang mengkilat ini, mengkilat paling depan penempatannya. Kemudian yang hitam, ini ya hitam ya, beda ya, ini antara mengkilat. Nah, mengkilat yang ini hitam dan tebal. Penempatannya di nomor 2. Untuk yang mengkilat di nomor 1. Nih. Terus yang ketiganya nanti di belakang jadikan 1. Untuk ring oli yang berbentuk spiral, penempatannya di tengah-tengah. Itu ya, nanti dipasang. Kemudian komponen selanjutnya adalah pena torak atau pen piston, berfungsi mengikat torak dengan batang torak connecting rod. Selain itu, pena torak juga berfungsi sebagai pemindah tenaga dari torak ke batang torak agar gerak naik turun torak dapat diubah menjadi gerak berputar pada poros engkol. Pena torak terbuat dari bahan baja paduan yang bermutu tinggi agar tahan terhadap beban yang besar. Ini saya bawakan juga seperti ini ya. Nah, penempatannya nanti di piston. Nih, pena torak kecil seperti ini. Kemudian batang torak atau connecting rod. Nih, bahasa bengkelnya stang shaker. Ini ya. Bagian lain dari torak yaitu batang torak, berfungsi menghubungkan torak dengan poros engkol. Di sini di belakangnya. Batang torak juga meneruskan gerak torak ke poros engkol. Ujung batang torak tempat pena torak terpasang disebut small end.
ujung bawah bagian torak yang terhubung dengan poros engkol disebut big end. Berarti ini big karena besar, yang di sini namanya small end. Pada umumnya panjang batang torak kira-kira sebesar 2 kali langkah torak. Batang torak tersebut dari bahan baja atau besi tuan. Ya, inilah komponen-komponen dari blok silinder sepeda motor. Nah, ini ya biasanya yang saya kasihkan tutorial memasang cincin torak atau ring shaker. Yang pertama ring yang spiral. Ring yang spiral dipasang. Kemudian sampingnya yang tipis. Pemasangannya selanjutnya ring tipis yang kedua. Nah, nanti untuk sambungannya jangan sampai terhubung. Sambungannya bisa selanya di sini, yang satunya bisa di sebelah sini. Iya, namanya sini. Untuk penempatannya di bagian bawah. Ini kan ada in dan X. In itu untuk katup masuk, X yang di bawah. Nah, nanti di bawah ini. Kira-kira 90 derajat atau 100 derajat, yang penting tidak menyambung. Kemudian pemasangan yang ring nomor 2 adalah ring yang hitam. Ini ya, yang hitam, dan ini yang bersinar, nih mengkilat. Yang hitam dulu. Untuk pemasangannya jangan lupa ini ada kode atau nomor dari oversize-nya di depan. Nah, untuk pemasangannya cukup mudah. Ini ya, ini kita dekatkan, terus dimasukkan seperti ini. Nah, ini masukkan. Nah, sudah. Nanti biar terbiasa. Nah, seperti ini. Penempatannya celahnya di bagian kiri atau kanan. Ya, kemudian cincin yang terakhir, jangan lupa ada kodenya di depan atau oversize-nya, nomornya di depan. Pemasangannya gini. Ini dimasukkan gini, terus diputar. Nah, sudah masuk. Jangan sampai buka-buka. Itu ya untuk pemasangan torak. Kemudian cara mengecek untuk posisi piston yang di bawah atau yang di atas apabila in atau panahnya tidak terlihat. Bisa kita cari menggunakan ini. Pen piston dimasukkan, dilihat di sini. Yang paling bawah, yang paling longgar itu bagian bawah X ya. Ini dilihat, diukur pakai skid mat kayak gini. Diukur menggunakan skid mat. Apabila yang paling panjang itu ukurannya berarti di bawah penempatannya. Apabila panjangnya di sini berarti ini bawah. Apabila panjangnya di sini diputar. Untuk pen piston ini tidak pas di tengah, agak ke atas gitu. Mungkin itu saja untuk pembelajaran atau komponen-komponen dari blok silinder sepeda motor. Dan kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.